Selamat pagi anak-anak semua. Semoga Bapak temui dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan kembali belajar tentang pola bilangan yang sudah pernah kalian pelajari. Dulu sudah pernah Bapak membahas tentang macam-macam suatu barisan, ya. Nah, hari ini Bapak akan mengulang kembali yang pernah Bapak bahas sedikit, yaitu tentang barisan, ya. Tentang macam-macam barisan bilangan. Nih, ini yang sudah pernah Bapak bahas dulu. Mengenal macam-macam barisan bilangan. Ada yang dinamakan dengan barisan aritmetika. Barisan aritmetika contohnya 2, 5, 8, 11, 14. Nah, setiap bilangan berikutnya itu diperoleh dengan menambahkan suatu bilangan dari bilangan sebelumnya. Ya. Menambahkan bilangan tetap. Misalnya dari 2 ke 5, tambahkan 3 ya. 5 ke 8, tambahkan 3. 8 ke 11, tambahkan 3. Ditambahkan dengan bilangan tetap. Inilah dinamakan dengan barisan aritmetika ya. Suku yang pertama, 2 ya. Kemudian selisih antara suku pertama dan kedua itu dinamakan dengan beda ya. Beda atau selisih ya. 5 dikurang 2, 3, 8 dikurang 5, 3, dan seterusnya ya. Nah, itu namanya beda. Kemudian U1, suku pertama, itu biasanya dinyatakan dengan U1 atau A. Ya. Suku awal, ya, suku awal. Kemudian kalau beda dinyatakan dengan B. Kita lihat contohnya. Suku ke N, suatu barisan aritmatika, ya. Suku awalnya dinyatakan dengan A, kemudian beda atau selisih dinyatakan dengan B. Suku ke N itu dinyatakan dengan UN, sama dengan A tambah N min 1 kali B. Ya. Inilah suku ke N, contohnya. Perhatikan barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya ya. Berapakah suku yang ke-75? Nah, yang ditanyakan suku yang ke-75. Dari barisan ini kita lihat suku pertama atau A sama dengan 3. Ya. Suku awalnya adalah 3. Bedanya berapa? Kita cari selisihnya. Ya. 7 dikurang 3, 4. Berarti bedanya adalah 4. Suku yang ke-75 berarti N 75. Ya. Jadi U75 itu sama dengan 3, yaitu suku awal A, ditambah N min 1, 75 dikurang 1 kali B, B-nya adalah 4. Ya. 3 ditambah 74 kali 4. Ya. 75 dikurang 1, 74. Jadi tinggal 74 kali 4. 74 kali 4, 296. Kemudian tambahkan 3, menjadi 299. Ya. Inilah suku yang ke-75. Yang berikutnya ada rumus jumlah sekarang ya. Rumus jumlah. Jumlah N suku pertama suatu barisan aritmatika. Itu dinyatakan dengan Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N min 1 kali beda. Ya. Nah, inilah rumus jumlah N suku pertama. Maksudnya begini, misalkan ini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 suku. Jumlah 5 suku pertama dari barisan ini, nah jumlah 5 suku pertama berarti 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah 19. Nah, itu namanya jumlah ya. Dijumlahkan. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan, berapa jumlah 30 suku pertama dari barisan tersebut? Ya, boleh kalian buat barisannya sampai 30 kemudian jumlahkan, boleh. Ya. Nah, menggunakan rumus ini juga boleh, lebih singkat. S30 sama dengan 30 per 2 ya. N-nya 30 per 2 kali 2A. A-nya suku pertama yaitu 3, 2 kali 3. Ditambah 30 kurang 1, N min 1 ya. N min 1, 30 kurang 1 kali 4.
30 bagi 2, 15. Kali 2 kali 3, 6. Ditambah, ini kurangkan jadi 29, kalikan 4. Ya. Kemudian 29 kali 4 tambah 6, 122. Kali 15 yaitu 1830. Inilah jumlah 30 suku pertama dari barisan ini, yaitu 1830. Sekarang kita lihat contoh, ya, beberapa contoh dari barisan aritmetika, ya. Barisan aritmetika. Tentukan suku ke-150 dari barisan aritmetika di bawah ini. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Yang kedua, 3, 10, 17, 24, dan seterusnya. Rumus suku ke N suatu barisan aritmetika itu adalah UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Ya. Ini suku yang ke N. Nah, sekarang yang ditanyakan di sini adalah suku yang ke-150. Berarti nanti U150. Ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama, ya, penyelesaian yang pertama. Di sini A-nya berapa? Ya, A-nya adalah 5. Suku awal. Bedanya berapa bedanya selisihnya? Iya, 3. 8 dikurang 5. Ya, 8 dikurang 5, 3. 11 kurang 8, 3, dan seterusnya. Jadi bedanya adalah 3, ya. Nih. A-nya 5, bedanya 3. Maka suku yang ke-150 itu sama dengan 5 ditambah 150 min 1 kali 3. 5 adalah suku awal, 3 adalah bedanya, ya. Sama dengan, nah ini kurangkan 149 kali 3. Baru tambahkan 5, ya. 5 ditambah 447. Dikalikan hasilnya 447. Kemudian tambahkan 5. Menjadi 452. Inilah bilangan yang ke-150, ya. Adalah 452. Jelas? Ya, mudah-mudahan kalian paham, ya. Kemudian yang kedua, suku awalnya di sini adalah 3, ya. Suku awalnya 3. Sekarang lihat bedanya. 10 dikurang 3, 7, ya. Berarti bedanya sama dengan 7, ya. Nah, sehingga U150 itu sama dengan 3 ditambah 150 dikurang 1 kali 7, ya. 149 kali 7 tambahkan 3, ya. Ini kali 7 1043 tambah 3 jadi 1046. Inilah bilangan atau suku yang ke-150, itu besarnya 1046, ya. Paham kan? Ya. Contoh berikutnya. Sekarang contohnya adalah soal cerita, ya. Soal cerita. Perhatikan baik-baik. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi. Yang paling depan itu ada 12 kursi. Baris kedua berisi 14 kursi. Baris ketiga 16 kursi, dan seterusnya. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah. Nah, di sini bilangannya kalau kita perhatikan dari 12 ke 14 bertambah 2. 14 ke 16 bertambah 2. Nah, ini merupakan barisan aritmetika, ya. Barisan aritmetika. Nih. 12, 14, 16. Suku pertamanya itu adalah 12. Bedanya atau selisihnya adalah 2, ya. 14 dikurang 12 adalah 2, ya. Suku awalnya 12, bedanya 2. Nah, maka banyaknya kursi pada pada baris ke-20 itu adalah berarti suku yang ke-20 tanyakan, ya.
U20 sama dengan 12 ditambah 20 kurang 1 kali 2. Ya. 12-nya ini adalah suku awal dan 2 ini adalah beda. Ya, beda. 20 dikurang 1, 19. 19 kali 2. Ya. 38. Ya. Nah, tambahkan 12 itu sama dengan 50. Jadi banyaknya kursi pada baris yang ke-20 adalah 50 kursi. Ya. Nah, itu contoh soal cerita yang menggunakan barisan aritmetika. Ya. Kemudian yang berikutnya, contoh berikutnya. Tentukan jumlah 25 suku pertama dari barisan 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Tentukan jumlah 40 suku pertama dari barisan 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini merupakan barisan aritmetika. Ya. Yang pertama, ya, kita lihat rumusnya, jumlah n suku pertama dari barisan aritmetika itu adalah Sn sama dengan n per 2 kali 2A ditambah n-1 kali beda. Ya. A suku awal, B beda. N, nah jumlah banyaknya suku. Ya. Nah sekarang kalau jumlah 25 suku pertama berarti N-nya 25 ya. Baiklah, kita lanjutkan lagi. 7, 9, 11, 13. Suku awalnya berapa? 7. Bedanya 2 ya. Bedanya 2. Nah berarti Sn-nya S25. Ya, N-nya 25 ya. S25. Ini 25 ya, tuan 25. 25 per 2 kali 2 kali A kali 7 ditambah 25 kurang 1 dalam kurung kali 2. Bedanya 2 ya. Selisihnya beda 2. Nah, 25 per 2 kali ini kalikan 14 ya. Kurangkan 24 kali 2. Nah, itu ya. 25 per 2 kali 62. Nah, 62 dibagi 2 itu adalah 31. Jadi 25 kali 20. 25 kali 31 ya. Nah, itu ya. Jadi hasilnya adalah berapa nih? 775 ya. 775 itu jumlah 25 suku pertama dari barisan ini adalah 775. Yang kedua, kita lihat baik-baik. Yang kedua, suku pertamanya adalah 5. Kemudian bedanya adalah 4 ya. Nah, bedanya 4. N-nya adalah 40 karena jumlah 40 suku pertama, jadi N-nya 40. Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N-1 kali beda ya. Nah, S40 nih, aturan 40 nih ya. 40 per 2 kali 2 kali 5 ditambah 40 kurang 1 kali 4. 40 bagi 2, 20. 2 kali 5, 10 ya. Ini kurangkan 39 kali 4. Jadi 20 kali 10 tambah 156 sama dengan 20 kali 166. Ini jumlahkan. Jadi 166. Hasilnya adalah 3320 ya. Jadi jumlah 40 suku pertama dari barisan ini itu 3320 ya. Dijumlahkan ya. 5 tambah 9 tambah 13 tambah 17 dan seterusnya sampai 40 suku. Nah, ini hasilnya 3320. Tuh. Jelas ya. Nah, sekarang yang berikutnya, selain barisan aritmetika, ada juga yang dinamakan dengan barisan geometri. Ini barisan geometri. Ya. Perhatikan. 2, 6,
1854. Ya. Nah, bilangan berikutnya itu diperoleh dengan mengalihkan bilangan tetap dari bilangan sebelumnya ya. Kalau pada barisan aritmatika ditambahkan. Nah, sekarang kalau pada barisan geometri dikalikan ya. 2 kali 3 6 kali 3 6 kali 3 18. 18 kali 3 54 dan seterusnya. Semua kalikan 3 ya. Nah, ini dinamakan dengan barisan geometri. Kemudian suku awal pertama atau suku awal itu biasa disebut dengan A ya. Kemudian perbandingan suku kedua dengan suku pertama, suku ketiga dengan suku kedua, suku keempat dengan suku ketiga dan seterusnya itu dinamakan dengan rasio ya, R yang dinyatakan dengan R, rasio. Suku ke N dari barisan geometri dinyatakan dengan UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Nah, ini suku ke N-nya ya. Jumlah N suku pertama dari barisan geometri, kalau rasionya lebih dari 1, maka rumusnya yang ini. Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurang 1. Itu kalau rasionya lebih dari 1. Ya. Kalau rasionya kurang dari 1, nah ini kurang nih ya. Ini kurang, tandanya salah, sama terbalik ya, kurang ya. Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Ya. Ingat ini R-nya kurang dari 1. Nah, itu rumus jumlah N suku pertama dari barisan geometri. Kita lihat contohnya. Ya. Coba perhatikan contohnya baik-baik. Diketahui barisan 1, 5, 25, 125, dan seterusnya. Tentukan suku ke-7. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, setiap suku berikutnya itu dikalikan 5 ya. 1 kali 5, 5. Kali 5, 25. Kali 5, 125. Boleh kalian kalau suku ke-7, boleh kalikan 5 terus ya. Sampai 7 suku. Kali 5, kali 5, kali 5. Ya, kali 5 satu lagi. Ya. Nah, atau menggunakan rumus A-nya adalah 1, R-nya adalah 5. Ya, rasionya 5. Maka suku ke-7 1 kali 5 pangkat 7 min 1. Ya. 5 pangkat 7 min 1. 5 pangkat 6. Jadi sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 faktor ya. Jadi hasilnya adalah 15.625. Inilah suku yang ke-7. Ya. Contoh berikutnya. Nah, perhatikan lagi. Diketahui barisan geometri ya, 3, 6, 12 ya. 3 kali 2 6, kali 2 12, kali 2 24 dan seterusnya sampai 768. Nah, 768 ini bilangan yang keberapa? Itu maksudnya ya, bilangan yang keberapa? Atau banyaknya suku ini ada berapa sampai 768? Tentukan banyaknya suku barisan tersebut. Berarti N yang ditanyakan ya, N. A-nya adalah 3, R adalah 2, rasionya 2 ya. 6 bagi 3, 2. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Nah, UN-nya ini adalah 768. Ya, suku ke N-nya, karena N-nya belum tahu. Ya. Jadi ada berapa suku nanti? 768 sama dengan 3 kali 2 pangkat N min 1. Nah, ini dibagi ya. Sama-sama dibagi 3. Jadi tinggal 2 pangkat N min 1 sama dengan 768 bagi 3 ya. 768 bagi 3 256 ya.
Nah, 256 ini dijadikan bilangan berpangkat ya. Jadikan bilangan berpangkat. Karena di sini bilangan pokoknya adalah 2, maka yang sebelah kanan juga bilangan pokoknya adalah 2. 2 pangkat berapa? Itu sama dengan 256 ya. Itu maksudnya. Nah, ini sini 2 pangkat 8. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, jadi pangkatnya juga sama. N-1 sama dengan 8. N-1 sama dengan 8, maka N sama dengan 9. Ya. Nah, N-nya 9, berarti ini suku ke-9. Ya, suku ke-9, 768. Dengan demikian, banyaknya suku pada barisan ini adalah 9 suku. Itu ya. N. Banyaknya suku adalah 9 suku. Contoh berikutnya, ya, suku pertama dan kelima. Barisan geometri adalah 5 dan 80. Tentukan suku ke-9. Nah, di sini yang diketahui suku pertamanya 5. Suku kelimanya 80. Berapa suku yang ke-9 pada barisan geometri? Kita lihat. 1, 5, U5, 80. Nah, begini. U5, 5 kali R pangkat 5 min 1 ya. AR pangkat N min 1. Karena A-nya adalah suku pertama 5. Ya. N-nya itu juga adalah 5. Ya, suku kelima. Nih. Berarti N-nya 5 min 1 sama dengan 80. Ya. Kemudian suku pertama itu adalah 5. 1. 5 kali R pangkat N min 1. N-nya adalah 1, 1 kurang 1, 0 ya. 0, jadi tinggal 5. R pangkat 0 adalah 1. 1 kali 5 adalah 5. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita bagi ya. Untuk mencari R-nya. Ya. 5 kali R pangkat N min 1 per 5 kali R pangkat 1 min 1. Ini hasilnya 80. Ini hasilnya adalah 5. Ya, 80 dibagi 5. Nah, 5 kita coret 5-nya. Ya, coret, tinggal R pangkat 4. 5 kurang 1, 4. Ya. R pangkat 4 dibagi R pangkat 0. R pangkat 0 itu adalah 1. Berarti kalau R pangkat 4 dibagi 1 ya tetap R pangkat 4. Ya. Nih. Jadi R pangkat 4 sama dengan 16. Nah, sehingga R-nya adalah 2. Ya. 2 pangkat. Ya, R-nya adalah 2. 2 pangkat 4. Gitu ya. 2 pangkat 4, 16. Jadi R-nya sama dengan 2. Nah, sekarang yang ditanyakan suku ke-9. U9. Nah, U9 sama dengan A kali R pangkat 9 min 1. Ya, suku ke-9. A-nya adalah 5, R-nya adalah 2. Ya. Nah, 5 kali 2 pangkat 8. 2 pangkat 8, 256. Kalikan 5, 1280. Inilah suku yang ke-9 ya. Suku yang ke-9 adalah 1280. Yang berikutnya, contoh berikutnya. Nah, ini soal cerita lagi ya. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian, sehingga ukurannya membentuk deret geometri. Ya. Jika panjang potongan tali terpendek adalah 3, dan yang terpanjang adalah 48. Berapakah panjang tali semula? Jadi ada panjang tali semula, ini dipotong menjadi 5 bagian. Nah, sehingga masing-masing bagian ini membentuk deret geometri. Yang terpendek adalah 3. Berarti A-nya 3 ya. U1-nya adalah 3. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Karena dibagi menjadi 5 bagian, maka N sama dengan 5. Ya, N sama dengan 5. A-nya sama dengan 3. Ya. U1 atau A sama dengan 3. U5, nah, bilangan atau tali yang terpanjang, yang kelima itu panjangnya 48. Berarti U5 ya. U5.
3 kali R pangkat 5 min 1 sama dengan 48. Ya. 3-nya adalah suku pertama, N-nya adalah 5. Nah, kemudian sama-sama dibagi 3. Ini dikurangi jadi 4, R pangkat 4. 48 dibagi 3, 16. Ya. R pangkat 4 sama dengan 16. Berarti R sama dengan 2. Ya, 2 pangkat 4, 16. Berarti R-nya sama dengan 2. Nah, kalau R-nya sekarang sama dengan 2, berapakah panjang tali semula? Berarti jumlahkan. Ya. Mencari jumlah 5 suku pertama. Nih. Ya. Jumlah 5 suku pertama. Ya, maaf ini terbalik ini ya. R-nya di depan aturan. R-nya di depan, satunya di belakang ya. Nah, ini Bapak perbaiki. Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R pangkat R kurang 1. Ya. Karena R-nya lebih besar dari 1. Berarti R-nya depan ya. Nah, S5 itu sama dengan 3 kali 5 pangkat 2 pangkat 5 dikurangi 1 ya. Kemudian per 2 kurang 1. 3 kali 2 pangkat 5 adalah 32 kurang 1 per 1 ya. 3 kali 31 sama dengan 93 ya. 93. Jadi panjang tali semula itu adalah 93 cm. Tuh ya. Nah, ini soal yang untuk kalian latihan sendiri ya. Setelah kalian memahami, menyimak tadi, kemudian kalian coba untuk mengerjakan soal latihan ya. Ada 5 soal latihan. Dicoba dulu, nanti pada pertemuan berikutnya akan Bapak bahas digabung dengan soal yang tentang konfigurasi objek yang sudah Bapak kasih. Ingat, ini dikerjakan dulu ya. Tidak usah dikumpulkan, tapi dikerjakan di buku tulis kalian setelah selesai mencatat. Baiklah, Bapak akhiri pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan lain kali. Sekian dan terima kasih.